Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan hukum Newton tentang gerak part 1. Jadi sesuai dengan soal-soal yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, pembahasannya itu akan Ibu bagi menjadi 3 part. Nah, yang pertama ini adalah part 1. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini ada F1 dan F3 ke arah kanan yang besarnya masing-masing 12 Newton dan 24 Newton. Dan ada F2 ke arah kiri sebesar 36 Newton. Kemudian kalian diberikan 4 pernyataan, kalian diminta untuk mencari pernyataan yang benar. Nah, untuk mengidentifikasi 4 pernyataan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari resultan dari gaya-gaya yang bekerja. Resultan itu adalah jumlah gaya yang ke arah kanan dikurang gaya yang ke arah kiri. Maka di sini F1 ditambah dengan F3 dikurang dengan F2. 12 ditambah 24 dikurang 36 hasilnya R sama dengan 0. Apa makna R ketika nilainya 0? Nah, kita bedah dari pernyataan yang pertama. Ketika R sama dengan 0, maka percepatan benda sama dengan 0. Atau ketika R sama dengan 0, maka nilai A-nya, percepatannya, sama dengan 0. Jadi pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, benda bergerak lurus beraturan. Salah. Kenapa? Jika R sama dengan 0, kemudian nilai A sama dengan 0, artinya benda berada dalam keadaan diam, bukan bergerak. Jadi pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, benda dalam keadaan diam. Betul. Seperti konsep yang tadi R sama dengan 0, A sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam. Pernyataan yang keempat, benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Nah, ini pernyataannya salah karena gaya berat itu tidak mempengaruhi gaya tarik karena beda arahnya. Kenapa? Gaya tariknya ini kan ke kanan atau ke kiri ya. Sedangkan kalau misalkan gaya berat itu arahnya ke bawah. Jadi besar kecilnya gaya berat ini tidak mempengaruhi gaya tarikan yang bekerja. Nanti kalian akan lebih paham di part kedua pembahasan tentang jenis-jenis gaya. Itu ada gaya berat arahnya ke bawah. Jadi untuk nomor 1 jawabannya itu adalah B, 1 dan 3 saja. Soal nomor 2. Berdasarkan hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, kemungkinan benda tersebut akan ... Jawabannya seperti penjelasan di soal nomor 1, maka jawaban nomor 2 itu adalah diam. A. Soal nomor 3. Dalam sistem CGS, satuan gaya adalah dyne. Sedang dalam SI, satuan gaya adalah Newton. Konversi satuan adalah 1 Newton sama dengan, nah kalau misalkan 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 dyne. Tapi kalau 1 dyne itu adalah 10 pangkat min 5 Newton. Jadi jangan sampai tertukar. Selanjutnya soal nomor 4. Besar gaya gesekan yang bekerja pada benda yang bergerak pada bidang miring kasar jika gaya gesekan dengan udara diabaikan tidak bergantung pada titik-titik-titik. Yang pertama perlu kita pahami, apabila ada suatu benda yang berada di atas bidang miring, kemudian dia bergerak dari atas ke bawah, artinya akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan sama arah geraknya. Jika balok ini bergerak turun ke bawah, maka arah gaya geseknya itu berarti ke atas. Jadi arah gaya gesek itu berlawanan dengan nilai W sin theta. Jika nilai F gaya gesek ke arah atas itu berlawanan dengan W sin theta, maka nilai gaya gesek tersebut dipengaruhi oleh W sin theta. Yang mana W itu adalah gaya berat, yang kita tahu nilai W itu sama dengan M kali G atau massa dikali gravitasi. Dan dikali sin theta, maka di sini ada nilai theta. Theta itu adalah sudut kemiringan dari bidang miring. Maka gaya gesek itu berpengaruh terhadap berat benda, sudut kemiringan, kekasaran, kemudian massa benda. Jika pertanyaannya itu tidak bergantung pada, maka jawabannya itu adalah tidak bergantung pada kecepatan gerak benda. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 5. Pada bidang miring, gaya normal ... Nah, gaya normal pada bidang miring arahnya yaitu ke arah atas sini, yang nilainya itu 90 derajat terhadap bidang lintasannya. Jadi kalau bidang lintasannya miring seperti ini, maka nilai N-nya itu ke arah atas yang sebelah sana. Seperti gambar ini. Nah, nilai N ini berlawanan dengan W cos theta, maka nilai N itu senilai dengan W cos theta. Nah, di sini yang A sama dengan berat benda.
Salah, karena berat benda itu adalah W. Sedangkan nilai N itu sama dengan W cos theta, bukan sama dengan W. Maka option yang A salah. Option yang B lebih besar dari berat benda F1, F3, F2. Ini juga tidak ada kaitannya dengan gambar ketika ada suatu bidang miring. Yang ketiga, lebih kecil dari berat benda. Nah, jawabannya adalah C, lebih kecil dari berat benda. Kenapa? Karena nilai W di sini dikalikan dengan nilai cos theta yang menyebabkan hasilnya nanti akan menjadi lebih kecil daripada nilai W yang ada pada ke arah bawah ini. Jadi, kesimpulannya nomor 5 itu jawabannya adalah C, lebih kecil dari berat benda. Selanjutnya, soal nomor 6. Sebuah bola dipengaruhi gaya tetap sebesar 5 Newton. Jika massa bola 0,5 kg, percepatan yang dialami bola adalah titik. Nah, nomor 6 yang diketahui itu adalah sebuah bola dipengaruhi gaya tetap sebesar 5 Newton. Berarti itu adalah F. F sama dengan 5 Newton. Kemudian massa bola M sama dengan 0,5 kg. Yang ditanya itu adalah percepatan A. Maka kita gunakan hukum 2 Newton di mana F sama dengan M kali A. Karena gaya yang bekerja cuma satu, yaitu F sebesar 5 Newton, maka nilai A sama dengan F per M. F-nya 5, M-nya 0,5, maka menghasilkan nilai A sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Atau jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Suatu balok bermassa 10 kg berada di atas papan yang licin sempurna. Balok tersebut ditarik mendatar oleh suatu gaya sebesar 40 Newton. Maka percepatan yang dialami oleh balok tersebut adalah titik. Jika lintasannya licin, artinya tidak ada gaya gesek. Maka gaya yang bekerja cuma ada satu, yaitu F sebesar 40 Newton terhadap benda yang bermassa M sama dengan 10 kg. Pertanyaannya sama seperti nomor 6 yang ditanya itu adalah percepatan atau A, maka A sama dengan F per M dengan nilai F 40 dan M 10, maka hasil A-nya itu sebesar 4 meter per sekon kuadrat atau A, jawaban untuk nomor 7. Untuk soal nomor 8, kita skip karena nomor 8 itu sama dengan nomor 7. Lanjut ke soal nomor 9. Benda A dan B terletak di atas lantai licin, massa A 3 kali massa benda B. Jika pada kedua benda bekerja gaya yang sama, maka perbandingan percepatan antara benda A dan benda B adalah titik. Nah, di sini yang diketahui itu adalah massa benda A 3 kali massa benda B. Atau secara matematis berarti MA sama dengan 3 kali MB. Kemudian yang ditanya itu adalah percepatan antara benda A banding dengan benda B. Berarti AA per AB sama dengan berapa? Itu yang ditanya. Jika bekerja gaya yang sama pada kedua benda, maka kita mulai dari FA sama dengan FB. F itu kan M kali A. Untuk FA berarti MA dikali AA. Untuk FB berarti MB dikali AB. Karena diminta AA banding AB, maka AB pindah ke bawah dan MA pindah ke bawah sisi sebelah kanan sama dengan. Maka AA banding AB itu senilai dengan MB banding MA, di mana nilai MA itu kita ganti dengan 3MB. MB-nya kita coret, maka di atas itu sisa 1, di bawah 3. Maka perbandingannya itu adalah 1 banding 3. Atau jawaban nomor 9 itu adalah B. Lanjut ke soal nomor 10. Selama 10 sekon, kecepatan sebuah truk yang masanya 5 ton mengalami perubahan dari 5 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Besar gaya yang menyebabkan perubahan kecepatan tersebut adalah titik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan M kali A. Nilai A itu bisa kita dapat dari persamaan kinematika gerak lurus yang sudah kita pelajari di semester 1. Dari soal nomor 10, yang diketahui itu adalah T, waktu selama 10 sekon, massa truk atau M-nya sebesar 5 ton, berarti sama dengan 5.000 kilo. Jadi untuk mengubah dari ton ke kilo itu kita kalikan 1000. Kemudian kecepatan yang pertama, atau V0 itu 5 meter per sekon, kemudian berubah menjadi Vt sama dengan 15 meter per sekon. Pertanyaannya itu adalah F sama dengan berapa gitu. Nah, untuk menghitung F, itu kan M kali A ya.
M-nya udah ada, tinggal kita butuh nilai A. Nah, nilai A-nya itu kita dapat dari persamaan kinematik gerak lurus di mana Vt sama dengan V0 plus At. Vt-nya kita masukkan 15, V0-nya 5, A dikali T-nya 10. Nah, 5 di kanan pindah ke kiri jadi min. 15 min 5 sama dengan A kali 10 jadi 10A. Nah, 15 min 5 itu 10, maka 10 sama dengan 10A. Berarti A sama dengan 10 dibagi 10 atau sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian selanjutnya, untuk menghitung F, maka F sama dengan 5000 dikali 1. Maka jawabannya itu adalah 5000 Newton atau yang A. Kita lanjut ke soal yang terakhir di part 1, yaitu soal nomor 11. Sebuah mobil bermasa 1500 kg bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Gaya yang harus diberikan oleh mesin mobil tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, di sini diketahui M 1500 kg dan A 5 meter per sekon kuadrat. Ditanya F. Ini gampang, tinggal F sama dengan M kali A. Berarti 1500 dikali 5, jawabannya itu adalah 7500. Untuk soal nomor 11 berarti jawabannya adalah D. Sekian pembahasan di part 1 ini, insya Allah akan dilanjutkan di part 2 untuk soal nomor 12 dan seterusnya.